Engineer, kembali lagi di HMT Talks, bincang-bincang santai bersama HMT. Di sini aku Resti bersama dua bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bang Zikri selaku Ketua Himpunan Teknik Industri periode 2004 periode 2005 dan Michael selaku Ketua Pelaksana POMTI 2024. Nah, gimana nih kabarnya Bang Zikri hari ini? Ya, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah baik, dan banyak juga doa yang menyertai pas kondisi yang kayak gini. Alhamdulillah. Kalau Michael sendiri gimana nih kabarnya? Ya, kalau dari saya juga kurang lebihnya sih baik sih, alhamdulillah kan. Oke. Nah, di hari-hari kayak gini kesibukan lagi pada apa nih Bang? Ya, kalau dari saya sendiri ya, sekarang kan lagi hari libur juga kan, yang dimana bentar lagi juga ada masuk kuliah, yang dimana kalau dari angkatan 2020 sendiri itu masuk ke semester 6, yang dimana itu semester 6 kan salah satu semester yang emang ada di ujung tanduk kan, kayak emang mau mendekati lulus kuliah segala macam. Nah, paling kesibukannya nyiapin buat KRSN segala macam, terus strategi apa yang bakal nanti dibawa di semester 6. Kemudian selain itu juga kan, alhamdulillah saya juga diamanahin sama Bang Tete dan teman-teman semua untuk menjadi ketua HMTI periode 2024 dan 2025. Jadi paling buat kesibukan di organisasi ya, paling gimana caranya saya ini sebagai ketua ini bisa mengontrol suatu organisasi ini agar sesuai dengan tujuan yang saya bawa, paling itu sih. Wah, keren. Kalau misalnya mereka sendiri kesibukan lagi ada apa nih? Ya, paling kalau dari saya sendiri kan dari angkatan 2023 yang akan menempuh di semester 4 juga. Kurang lebih sih sama sih untuk mempersiapkan KRS-an di semester 4 itu, dan untuk membuat strategi ke depannya juga di semester 4 untuk lebih baik juga. Dan paling untuk kesibukan di organisasi ini juga, dari saya juga akan membuat atau mengimbangi dari akademi saya juga dan dari waktu organisasi saya juga. Oke. Kan di periode ini nama kabinetnya Cakrawala ya Bang ya? Nah, kalau dari kabinet Cakrawala sendiri nih makna atau filosofinya apa sih Bang kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya kan arti nama dari kabinet kan Cakrawala Karsa, jadi bukan Cakrawala. Oke, jadi Cakrawala itu artinya suatu garis bentang horizon, yang dimana itu adalah suatu tujuan yang besar. Sementara kalau Karsa sendiri adalah suatu visi yang luas atau tujuan yang mentekad untuk menyokong dari si Cakrawala tersebut. Jadi kenapa saya buat Cakrawala Karsa ini? Karena saya ingin organisasi ini atau kabinet ini mempunyai visi yang luas atau tujuan yang luas, dengan didorong oleh niat atau tekad yang kuat juga dari pengurusnya. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan menurut Bang Zikri sendiri nih, apa sih hal kecil tapi impactful gitu yang ingin Bang Zikri sendiri ubah gitu di HMTI selama periode ini? Ya, paling izin jawab ya. Sebenarnya kalau hal kecil itu bisa dilihat dari cara kita komunikasinya, yang dimana cara kita komunikasi maupun ke Bang Tete terdekat ataupun ke Bang Tete yang tingkat lanjut juga. Karena nggak dipungkiri juga suatu organisasi kan berjalan, ada campur tangan sedikit dari Bang Tete yang di luar juga kan. Karena emang Bang Tete terdahulu juga pernah merasakan atau menjabat di posisi kita sekarang. Contohnya saya juga jadi ketua, dan Michael juga ada menjadi ketua pelaksana kan, yang dimana terdahulu juga ada seperti itu. Mungkin dari saya ingin mengubah dari komunikasi yang optimal. Contohnya saya jadi ketua, itu optimal juga komunikasi dengan Demis terdekat juga, dan Michael juga. Paling itu sih Resti, karena kan kalau yang komunikasi kita lancarkan, itu bakal impact yang lebih juga kan ke depannya. Paling itu. Keren sekali Bang. Berarti yang hal yang diubah itu lebih ke komunikasinya ya Bang ya? Oke, keren. Kalau gitu nih, dalam konteks organisasi sendiri, menurut Bang Zikri atau menurut Michael sendiri nih, lebih penting mana sih antara inovasi atau mempertahankan tradisi atau kebiasaan yang udah ada? Paling dari dulu ya. Oke, boleh. Paling jawab ya. Sebenarnya kalau menurut saya lebih prefer ke inovasi sih. Karena kan kalau turun-temurun dari tradisi kan emang ada beberapa yang kurang relevan kan. Yang dimana kayak mungkin ada beberapa perbedaan. Contohnya dari segi treatment segala macam atau program segala macam, kan kita tidak bisa mengimbangi suatu proker yang pengen kita buat sekarang harus sama dengan kayak periode kemarin kan, yang mana kita harus berinovasi karena suatu masa ke masa itu pasti beda. Seperti itu. Baik, kalau dari Michael sendiri gimana? Ya, paling kalau dari saya juga lebih condong ke inovasi sih. Soalnya kan kalau dari mempertahankan tradisi harus menyesuaikan kembali kan dari masa ke masa juga. Kan kalau dari inovasi juga bisa untuk membuat atau mencetuskan inovasi hal-hal yang menarik juga untuk masa-masa berikutnya gitu. Maka dari itu saya lebih mempentingkan inovasi. Oke.
dari yang Bang Zikri bilang tadi kan inovasi gitu ya Bang ya. Nah berangkat dari inovasi itu sendiri, ada nggak sih pembeda atau inovasi di kabinet yang sekarang dari kabinet-kabinet sebelumnya Bang? Oke, paling apa ya? Sebenarnya kalau buat inovasi atau pembeda itu lebih ke arah bagaimana cara kita atau cara saya sebagai ketua himpunan mengorganisir suatu struktur organisasi. Yang dimana contohnya di sini kan di dalam suatu organisasi kan pasti kan ada kayak program kerja kan, ada kegiatan segala macamnya. Dimana periode kemarin itu membawa 29 broker. Nah sementara kalau periode saya, periode sekarang ini kita membawa 26 broker yang dimana lebih dikit. Karena emang dari agensi ini pun beda. Karena yang agensi yang saya bawa itu ada stabilisasi dan optimalisasi. Yang dimana saya akan membawa 26 broker ini dengan cara optimal segala macam dan untuk menstabilisasikan tambahan yang emang saya buat sekarang paling itu. Berbeda sekali. Nah dari Bang Zikri sendiri nih, harapan untuk kabinet Cakrawala Karsa kedepannya apa nih Bang? Ya sebenarnya kalau harapan sih sesuai nama kabinet ya, yang dimana kita punya visi yang juga, paling izin jelasin visi yang saya bawa juga. Jadi visi yang saya bawa ini untuk mewujudkan HMT Unpad ini sebagai organisasi yang sadar terhadap tanggung jawabnya dan menjadikan HMT Unpad ini sebagai organisasi yang terstruktur, inklusif dan komunikatif sehingga mampu bersinergi untuk mewujudkan kerjasama perguruan tinggi kan. Yang dimana yang teman-teman tahu juga tidak nama kan ada 3 kan. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada pengabdian ke masyarakat. Yang dimana visi-visi yang saya bawa ini harus mencetus atau mensinergikan kerjasama yang 3 ini. Keren sekali Bang Zikri. Nah dalam jangka waktu dekat ini ada nggak sih Bang kegiatan atau praker yang bakal mau dijalani nih? Paling buat terdekat sih ada POMTEI, yang dimana POMTEI itu adalah Pekan Olahraga Mahasiswa. Seperti itu Bang. Nah dari Pekan Olahraga Mahasiswa sendiri itu tuh apa sih Bang? Biar teman-teman di rumah juga tahu nih apa itu POMTEI. Oke, paling biar lebih enak kayak dijawab sama Mr. Pasal aja. Oke, boleh. Silakan Michael. Baik, paling kalau dari POMTEI itu sendiri adalah Pekan Olahraga Mahasiswa, yaitu dari sebelum-sebelumnya juga Pekan Olahraga Mahasiswa itu sudah ada. Jadi untuk sekarang ini Pekan Olahraga Mahasiswa sendiri itu panitia dari angkatan 2023 sendiri. Jadi POMTEI itu ada unsur-unsur yang berlandaskannya dan juga ada dasar-dasar dari POM tersebut itu untuk menjalankannya. Oke. Nah, kalau dari POM sendiri kan tentunya ada makna dan tujuannya nih kenapa diadain POM tersebut. Nah, makna dan tujuan dari POMTEI 2024 ini apa sih? Ya mungkin izin jawab juga untuk pemaknaan dari POMTEI 2024 ini dari Angkatan 23 itu membawakan nuansa Ohana Lokahi yang berarti itu kekeluargaan yang harmonis. Jadi untuk tema sendiri itu dari kita membawakan menggali dan mengembangkan potensi KBMTI yang berlandaskan kekeluargaan dan sportivitas dalam ajang POMTEI 2024 sendiri. Dan dari tujuan POMTEI sendiri itu kita ada 4. Yang pertama itu menjalin kekeluargaan dan silaturahmi dengan KBMTI. Yang kedua itu sebagai wadah minat dan bakat dalam olahraga. Yang ketiga itu untuk membuat kerjasama dan keharmonisan antara KBMTI yang berlandaskan kekeluargaan. Yang keempat itu sebagai melepas penat rasa jenuh dalam dunia perkuliahan dan dalam dunia organisasi. Kalau dari Bang Zikri sendiri nih ada yang mau ditambahin nggak nih Bang? Ya sebenarnya mau nambahin dikit aja. Kenapa tadi lebih nyinggung ke arah makna sama tema sih? Nah makna sama tema kan harus berkorelasi kan sama yang emang tinggal landasan POM itu kan. Nah kenapa? Tadi kan maknanya lebih ke arah film sih. Iya. Nah itu sebenarnya bebas sebenarnya buat karena film segala macam. Tapi kenapa kita film? Karena kan film itu ada beberapa yang emang mencakup 3 landasan POM tadi kan. Contohnya kayak tahun kemarin itu ada di film yang namanya, nah makanya itu Utopia Erdela Kanto. Yang dimana itu kan lebih ke film juga kan. Nah kenapa film ini? Karena di film kan ada karakter-karakter yang menyokong dari si landasan tersebut. Nah kenapa tadi kan di tema juga ada sportivitas dan kekeluargaan kan. Walaupun memang POMTEI ini adalah ajang lomba yang dimana dalamnya pasti ada kemenangan dan ada kekalahan. Nah di situ juga kita harus sportif dalam memainkan suatu cabang tersebut. Tapi kita juga tidak luput karena ini acara seru-seruan. Nah kita juga harus berlandaskan dengan ke arah kekeluargaan lagi. Keren banget, menarik sekali ya Bang ya. Nah untuk dari konsep POM tahun ini sendiri nih, ada nggak sih yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya? Kan POM ini kan memang dibawakannya setiap tahun ya kan? Nah pembedanya apa nih Pak boleh tahu? Nah kalau dari pembeda juga kita membawain nuansa yang seperti Hawa itu juga sebagai pembeda dari POM sebelumnya. Dan ada cabur-cabur inovasi dan itu yang bisa pembeda dari konsep sebelumnya. Oke, tadi
tadi kan disinggung ya soal cabur-caburnya nih. Nah kalau boleh tahu cabur-cabur yang POM tahun ini tuh apa sih? Ada apa aja? Boleh. Kalau untuk dari POM T24 ini kita membawakan 12 cabur. Untuk cabur itu sendiri ada futsal, volley, basket, badminton, fullball, tenis meja, dan untuk cabur online itu ada ML, PUBG, football, sama point blank. Dan untuk cabur tradisional itu kita ngebawain tarik tambang dan gobak sodor sebagai inovasi. Menarik sekali ya. Partisipan yang ikut nih siapa aja nih kalau boleh tahu yang boleh ikut? Baik, kalau untuk partisipan yang ikut itu adalah mahasiswa teknik industri yang sudah melewati kaderisasi tingkat 1, dan untuk yang sampai itu yang belum diwisuda atau mahasiswa aktif yang masih berkuliah di teknik industri sendiri. Nah oke, di POM TI 2024 ini nih bakal diadain kapan sih kalau boleh tahu tanggalnya? Ya, kalau untuk hari hanya itu di tanggal 3 Februari. 3 Februari ya. Ada nggak sih mungkin dari Michael atau dari Bang Zika sendiri harapan untuk POM TI 2024 ini? Baik, boleh dari saya dulu Pak. Ya, kalau untuk harapan dari POM TI 2024 ini mungkin sesuai dengan tujuan itu agar bisa tercapai juga dan bisa lebih baik juga dari POM TI sebelum-sebelumnya, itu juga hal yang panitia usahakan juga. Mungkin untuk selanjutnya juga bisa dijelaskan dulu. Ya paling kalau dari saya harapannya yang pasti ramai aja, ramai dalam suatu POM ini, banyak abang data yang ikut juga, seru juga segala macam. Nah, dan saya harap juga teman-teman panitia semua ini bisa mendapatkan esensi dari POM TI segala macam, karena POM TI ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan sebagai kepanitiaan terbesar pertama kan kalian semua, yang dimana itu pure dari angkatan kalian sendiri sebelum nanti menjalani pilotnya di latihan kepemimpinan. Ya mana itu kan pasti ada banyak belajar segala macam untuk ke depan segala macam. Nah paling ke arah itu sih, karena sebenarnya POM TI ini adalah batu loncatan untuk kedepannya, untuk kedepannya kalian bisa menjalani suatu kepelatihan lain. Sih. Oke, semoga POM TI tahun ini berjalan dengan lancar dan juga meriah ya Bang Jigri dan Michael. Nah mungkin ada nggak sih pesan yang bakal disampaikan dari Michael atau Bang Zika sendiri untuk teman-teman kalian di rumah untuk acara POM TI 2024 ini? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Untuk pesan untuk teman-teman yang di rumah juga, mungkin kalau untuk info lebih lanjutnya itu kalian bisa nge-follow sih dari IG POM TI sendiri itu, yaitu @pomti_untirta. Dan untuk itu bisa kalian untuk melihat di situ ada cabur-cabur untuk hari hanya kapan, dan untuk intinya untuk dari POM TI 2024 sendiri itu banyak info-info yang bakal berlanjut di situ. Dan untuk Abang Teteh dan teman-teman yang di sana juga, mungkin dari saya ingin meminta untuk kehadirannya juga nih, untuk soalnya ada cabur-cabur yang seru juga nih pastinya untuk teman-teman dan Abang Teteh bisa lakukan untuk bisa dimainkan juga. Ada musik sendiri? Ya paling pesan-pesan ya. Sebenarnya kalau buat teman-teman kalian di rumah nih, jangan lupa buat kehadiran partisipan segala macam, karena di sini kan ajang seru-seruan yang dimana teman-teman di rumah juga atau abang tadi yang di rumah juga bisa berpartisipasi kan. Ya kan sebenarnya itu juga sebenarnya jadi concern juga sih buat kita semua, karena di sini kan harapan saya dan harapan Michael juga biar teman-teman di rumah ini bisa hadir dan meramaikan proker POM TI ini kan. Teman-teman di rumah jangan lupa terus pantengin IG-nya POM TI ya. Oke, mungkin nih di tahun ini di POM TI 2024 ini ada nggak sih tagline khusus yang bakal dibawain? Ya, untuk tagline sendiri itu ada dari POM TI 2024 ini. Paling Bang Jiri sama Resti juga izin menjelaskan untuk dari tagline POM TI 2024 ini. Jadi jika saya bilang POM TI 2024 maka untuk itu tegakkan sportivitas, raih prestasi dalam kompetisi. Mungkin kalau untuk itu bisa dicoba. Boleh, silakan. POM TI 2024, tegakkan sportivitas, raih prestasi dalam kompetisi. Oke, mungkin segitu aja HMTI Talks kita kali ini. Terima kasih untuk Bang Zikri dan juga Michael yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan kurang lebihnya bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah informasinya. Sampai jumpa di konten HMTI selanjutnya. Dadah. Dadah.